Masih kuat puasanya atau ada yang udah buka beduk? Saya cek dulu ya, ini di sini apakah ada teman-teman yang baru pertama kali gabung Zoominar Sebut Saja Mawar? Ada, kalau misalnya ada, boleh angkat tangan, raise hand, atau bisa di chat di kolom chat. Ada? Oke. Ada Om, ada dua ya. Oke. Ini ada Mbak Niska Santriana sama Mas Asrul Anas ini dari YKAD. Oke, terima kasih sudah bergabung untuk sore hari ini. Mas Alif Amino ini dari Surabaya, berarti ada 3 orang ya. Ada 3 orang yang bergabung untuk sore hari ini. Oh ya teman-teman, buat teman-teman yang belum ada 4, ada Bu Endang, halo. Selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung. Terima kasih ya, ada 4 orang yang bergabung. 5, Syarifah Zaimah. Oke, dari mana ini Bu Syarifah? Dari kota mana? Tahu info Sebut Saja Mawar dari mana? Kalau teman-teman yang baru boleh chat. Tahu info apakah dari email, dari Facebook, atau diajak teman? Saya buka salah satu ya, Bu Syarifah. Dari mana tahunya? Sebentar, saya buka salah satu. Bu Syarifah, halo. Boleh dibuka, boleh di-unmute, Bu Syarifah. Oh, diajak Pak Prof. Oke. Mas Alif Amin dari Surabaya. Ini tetangganya Mas Syamim ya. Mas Syamim juga di Surabaya. Saya dulu juga di Surabaya 9 tahun ya. Nggak ada yang nanya, ya biarin nggak apa-apa. Oh ya teman-teman, untuk teman-teman yang Bu Syarifah tadi mana? Belum ini. Kita ngobrol sebentar, diajak tim Akdi. Oke, ini berarti kalau dari tim Akdi ini dari email ya, Bu Syarifah ya. Akdi Ibadur Rahman ya. Kayaknya dari email, kalau misalnya dari Akdi, tim Akdi ini. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan untuk sesi, ini udah, Bu Syarifah halo. Halo Bu Syarifah. Bingung ya? Bu Syarifah? Oke deh, nggak apa-apa. Nanti kapan-kapan aja kita ngobrol ya teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk teman-teman yang belum, ya nggak apa-apa Bu Syarifah, kita nanti akan ngobrol. Untuk teman-teman yang belum follow untuk fanpage kita di Facebook, ini mohon di-follow ya. Ini saya tulis untuk alamatnya. Sebut Saja Mawar 99. Lalu untuk Instagram ini teman-teman bisa follow di Sebut Saja Mawar 9-nya 4 kali. Yang satunya 2 kali, yang satu 4 kali. Kenapa sih kita minta untuk teman-teman follow? Supaya kita lebih mudah ya untuk distribusi informasi. Dan kita juga minta dari tim Mawar, kita minta untuk teman-teman, minta bantuan teman-teman untuk broadcast atau untuk menyebarluaskan informasi tentang grup Sebut Saja Mawar. Jadi paling tidak, mungkin ada di luar sana para wanita-wanita yang mereka membutuhkan ilmu yang kita pelajari bersama ini. Jadi siapa tahu mereka terbantu gitu dengan seminar ini. Ya, jadi mungkin teman-teman ada grup, atau ada mungkin Facebook, atau kalau misalnya ada grup-grup WhatsApp, minta tolong untuk disebarluaskan. Jadi supaya kita juga tambah ini ya, tambah banyak gitu persaudaraannya, dan banyak mungkin wanita-wanita di luar sana kita nggak pernah tahu gitu siapa yang akan tertolong dengan informasi yang kita bagikan. Oke, kita langsung saja Mbak Juwita, halo. Iya. Oke.
Udah siap ya? Bang Aswar, halo Bang Aswar udah datang. Ya, siap 86. Siap 86 ya, Bang. Udah buka puasa, Bang? Belum. Belum, sip. Top markotop ya, Bang Aswar ini dari pagi. Nggak tahu itu tenggorokannya terbuat dari apa ya? Buatan Jerman. Buatan Jerman. Pakai baterai A3 ya, Bang? Baterai alkalin ya. Sip, nggak apa-apa. Uranium bahannya. Apa, Bang? Urin? Uranium. Oke, uranium. Ya, kita lanjut aja. Dan saya ingatkan sekali lagi teman-teman, ini adalah sesi spesial dari Sebut Saja Mawar ya. Kita berterima kasih untuk sore hari ini ya. Langsung aja. Bang Aswar silakan, Mawar 1, Mawar 1 di Roger. Oh, Mawar 1 siap. Oke. Kita hilang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi dengan ini ya, dengan Mbak Wita ya. Jadi kita sesi kemarin tuh udah tahu posisi ya, udah tahu posisi hubungan antara ibunya, antara bundanya dengan Mbak Wita gitu ya. Ini bundanya, ini Mbak Wita. Jadi hubungan mereka tidak sedang baik-baik saja gitu ya. Hubungan mereka ada konfliknya itu permusuhan gitu ya. Permusuhan. Jadi kita mulai dari situ ya. Jadi kemudian ketika musuhnya mengatakan orang punya anak kok enggak punya suami gitu ya. Iya. Tapi enggak suami. Itu kalau seorang musuh mengatakan kepada yang dimusuhi itu kira-kira bisa dibayangkan nggak sih apa yang motifnya itu apa gitu ya. Jadi motifnya musuh itu mengatakan ini kira-kira itu untuk apa gitu ya. Ya, mungkin menjatuhkan mental. Ya, dijatuhkan ya, untuk dijatuhkan. Ya, jadi dijatuhkan. Untuk apa lagi kira-kira? Potensi-potensinya itu untuk apa? Dijatuhkan lalu kemudian Ya apa ya? Kamu bisa bayangkan ya, Mbak Wita bisa bayangkan ketika musuhmu mengatakan keburukan, ini kan termasuk bagi dia ini adalah kartu as keburukan ini kan ya. Kalau aku yang melakukan itu, ya aku senang aja gitu. Senang bikin dia kesel, senang bikin dia sakit hati. Kalau aku ya, senang sakit hati, senang bikin biar mentalnya jatuh, biar dia sedih terus-menerus merasakan kesalahannya, dosanya. Ya, itu namanya ya biar dia, saya ingatkan dia pada dosa-dosanya ya, biar dia tersiksa terus-menerus. Ya, jadi fungsinya itu untuk menyiksa terus-menerus ya. Kalau di bayangan aku begitu, Bang. Ya memang begitu. Saya juga itu kan seperti itu ya. Untuk menyiksa dia gitu. Untuk menyiksa dia. Jadi untuk menyiksa ya. Dan kemudian itu secara emosi ya. Secara emosi, kenapa kamu tersiksa gitu? Terus-terusan. Jadi maksudnya itu emosi apa gitu ya?
Kalau sedih kan enggak ini Ya apa aku namanya? ngerasa tersiksa. Soalnya gini, kita sudah berusaha buat lebih baik, tapi terus-terusan digituin kan kayak menyiksa. Ya daripada kayak gitu, mending ngomong lah, aku nih harus gimana. Sebenarnya aku tuh pengennya gitu. Gini. Kan tersisanya itu kan secara perasaan ya. Perasaan apa yang menyiksa kalau kondisinya kayak gini? Kira-kira saya kasih gambaran begini, ini dari tabel ini. Ketika dia mengatakan ini, kira-kira yang mana nih? Perasaan yang mana yang menyiksa? 20, 30. Bersalah. Kalau bersalah kan kamu yang merasa bersalah gitu ya. Jadi bersalah itu maksudnya terancam. Terjadi ketika gini. Yang menyiksa itu kan ketika kamu bersalah, kan ada perasaan bersalah tuh. Kan kamu tidak bersalah, kamu kan korban. Kamu berarti bukan ini. Apalagi kira-kira coba, apalagi ditebak. Jadi itu kenapa dia menyiksa gitu ya? Siksaannya itu kamu terdampak apa gitu ya? Kenapa menyiksa gitu? Kenapa omongan itu menyiksa? Kan ada emosi apa yang kamu rasakan sebagai siksaan gitu? Mungkin tereliminasi ya. Emosinya apa? Coba kamu sebenarnya kalau kamu bisa jernih, kamu bisa rasain tuh secara emosi ketika kamu dikatain dihakimi kan tuh ya. Dihakimi oleh dia. Emosimu apa di situ tuh? Emosi sebenarnya. Itu kamu harus bisa akses tuh emosi dari kata-kata ini. Ini lagi dicoba dirasain lagi, Bang. Ya, sambil tapping itu jangan sampai kamu mati rasa ya. Dan ngerasain lagi penderitaannya. Sambil tapping. Kamu coba akses kembali emosinya gitu. Cara paling mudah tuh kamu bayangin lagi yang ini ya. Kamu udah terpojok gitu. Udah terpojok. Terus dituding terus gitu ya, ditunjuk terus. Rasanya gimana kalau kamu melihat kembali dirimu di posisi itu? Belum bisa? Pada saat dikata-katain begini ini loh, bukan setelahnya, pada saat dikata-katain begini, pada saat dikata-katain itu tuh apa emosi gitu ya. Kamu tapping lagi, kemarin. Sedih. Dikata-katain, pas dikata-katain itu, pas kamu kan posisinya udah terpojok gini nih, udah terpojok ya.
Jadi pojok Sedih, gitu. nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, Mau membela juga nggak bisa. nggak bisa. Terus kan nggak mungkin sedih. Karena kan Sedih. dalam tertekan terus gitu ya. Mungkin setelah dia pergi, baru kamu sedih. Tapi kalau masih ditekan terus, kan nggak bisa sedih itu. Karena nggak bisa untuk membela diri, makanya jadi sedih, Bang. Sebenarnya pengen jawab, cuman nggak bisa. Iya, nggak bisa gitu kan. Jadi, jadi gini ya, biar clear gitu, biar kamu mampu bedain emosimu gitu ya. Jadi dalam keadaan terus menerima, kayak gini panah gitu ya. Sini, Len, sini, Len. Sebentar. Kamu terus menerima panah, kan nggak mungkin sedih itu. Kamu diserang terus gitu ya. Terpojok tuh diserang gitu. Kayak dikuliti begitu. Itu kan seperti di apa namanya? Persoalannya kan gini, ini kan masuk di masyarakat kita, omongan kayak gini kan aib tuh itu. Kayak keadaan kali ini kan dia tahu bahwa ini aib, ini tidak bisa diterima oleh masyarakat kan gitu ya. Nah itu dia umbar-umbar gitu loh. Dia umbar-umbar gitu. Jadi hal yang buruk tentang diri kita itu dia ungkit-ungkit, dia katakan gitu kan. Jadi kayak semacam orang ditelanjangi ya di depan umum misalnya. Iya. Emosinya apa kira-kira tuh? Malu. Ah, malu. Kamu bisa ngerasain nggak? Dipermalukan tuh ya. Humiliation ya. Iya. Iya, malu. Malu. Oke. Kamu bisa rasain nggak emosinya tuh? Emosi apa dipermalukan gitu ya. Seperti itu. Jadi kamu tapping lagi yang ini ya, yang di bawah sini. Nah, seperti itulah perasaan humiliation itu. Kayak gini ya. Kelihatan nggak sih? Kelihatan, Bang. Kamu tapping di bawah hidung ya. Oke. Seperti itu. Mau tapping lagi gitu ya. Ya inilah diri saya itu ya. Jadi dipermalukan habis-habisan kan gitu ya. Ya seperti itu emosinya ya, permalukan tuh. Jadi ketika dia mengatakan ini sebenarnya kamu sedang dipermalukan. Malu. Ini kan harus ditutup, nggak boleh diulang-ulangi gitu kan. Harus dihapus. Seperti itu. Oke, kamu ini lagi tuh emosinya seperti itu. Kan beda sensasinya sama yang pertama ya. Yang pertama itu kan fisiologis. Sekarang yang kerasa apa? Perasaan memalukan tuh. Yang kamu rasakan apa? Panas rasanya. Apalagi?
Gak tahu. Gimana? Apa rasanya menyiksa gitu? Apa gimana rasanya? Rasanya kayak apa ya? Kayak naik darahnya, kayak naik, kayak panas. Iyalah, ini kan dipermalukan kan orang gimana? Ya itu molekul emosinya itu seperti itu ya. Molekul emosinya seperti itu. Permalukan itu. Kamu tapping lagi sampai hilang ya, sampai hilang emosinya. Dengan emosi seperti itu apa yang mau kamu katakan? Misalnya dirimu dipenuhi emosi seperti itu, apa yang mau kamu katakan? Aku mau ngomong, ya memang gitu. Emang kayak gitu. Oh, oke. Ya memang beginilah saya gitu kan. Oke. Jadi kamu akhirnya tuh setujui kan tuh ya. Setujui. Ya, kamu setujui gitu. Iya, mau ngebantah gimana? Memang kenyataannya begitu kan. Emang kenyataannya gitu makanya nggak bisa ngebela diri kan. Ya, jadi kamu tahu ya apa yang mereka persoalkan itu, kamu memang tahu itu ya. Soalnya kamu tahu. Jadi SEM itu bekerja seperti itu ya. Kita setuju karena memang kita tahu, kita sepakat dengan apa yang mereka katakan gitu ya. Kita sepakat gitu. Maka dari situlah kemudian itu apa dalam peta kesadaran ya. Orang bisa bunuh diri itu. Ya kan? Jadi prosesnya proses eliminasi ya. Membuang diri dari kelompok sosial itu. Terbuang. Hateful, penuh kebencian kepada diri gitu ya. Jadi sebenarnya dia mengulang-ulangi ini biar kamu merusak dirimu gitu ya. Biar kamu membuang dirimu. Gak usah dia yang buang gitu ya. Itu maksudnya begitu. Secara emosi itu kamu akan terus biar kamu kayak inilah kayak di neraka begitu ya, di neraka jahanam, habis disiksa, dihidupkan lagi, gambarannya akan begitu ya. Disiksa, dihidupkan lagi, hidup, siksa lagi begitu itu. Iya. Itu sengaja ya, sengaja. Mungkin ya senjata lah untuk menghancurkanmu gitu ya. Jadi itu senjata untuk menghancurkanmu itu seperti itu. Kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Seperti itu. Ya, jadi kehidupan itu penuh kebencian ya. Kamu udah penuh gitu kebencian kepada dirimu sendiri. Makanya panas. Apalagi sekarang yang dirasakan tuh masih panas. Udah agak lumayan, udah nggak begitu. Tapi itu kamu belum ini ya, itu artinya kamu harus tahu cara keluar dari emosi seperti itu. Coba kamu fokus lagi, lihat lagi keadaan kayak tadi. Bagaimana keluar dari emosi seperti itu? Jadi bagaimana kesadaranmu menghandle emosi seperti tadi? Keluar dari emosi humiliation ini ya, dipermalukan.
permalukan gitu ya. Gimana tuh kamu coba? Bagaimana menolong dirimu dalam situasi emosi seperti itu? Aku nggak tahu. Oke, nggak tahu. Saya beritahu ya. Jadi ketika kamu diserang dengan emosi atau ketika dirimu terjebak ya, ketika dirimu terjebak dalam emosi yang memalukan seperti tadi, ya. Pertama-tama kamu kenali dulu ya. Kamu kenali dulu. Kamu bisa bedain antara dirimu di masa lalu, gambaran dirimu ya. Gambaran dirimu dengan yang menyaksikan dirimu sendiri. Jadi ada dirimu dari masa lalu dengan dirimu saat ini kan sudah berbeda, iya kan? Jadi pertama-tama kamu harus lihat bahwa yang mengalami emosi memalukan itu dirimu di masa lalu. Yang ini gitu ya. Jadi kamu harus sadar bahwa antara nah kita perjelas. Antara yang ini dengan yang ini tuh udah beda gitu, ya. Tadi kamu nggak bisa ngapa-ngapain karena kamu kira masih sama. Jadi antara yang ini kamu kasih nama, misalnya Wita dengan W kecil, ini Wita dengan W besar gitu ya. Akhirnya kan yang terjadi Wita dengan W besar ini mampu menyaksikan dirinya dalam keadaan dikuasai emosi yang dipermalukan ya, yang memalukan. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana tuh membawa ini ya? Apa yang akan kamu katakan pada Wita yang ini, yang dikuasai oleh energi memalukan? Apa yang kamu katakan ke dia? Kan sudah dikatain orang gitu ya, sudah dikatain orang. Gak apa-apa. Sudah tidak sesuai dengan standar. Apa yang kamu katain? Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Oke, siap ya. Nggak apa-apa. Nggak sempurna gitu ya. Nggak apa-apa. Setiap manusia punya cacat sendiri. Ini aja, jangan ditambah cacat. Nggak apa-apa, nggak sempurna gitu ya. Jadi nggak apa-apa, nggak sempurna. Terus juga nggak apa-apa kalau dibenci orang lain gitu kan ya. Ini kan dibenci ini ya. Kan yang punya anak itu kan yang ini ya. Yang ini. Nggak apa-apa juga dia dibenci oleh orang. Itu yang ini yang berbicara gitu ya. Ketika itu, nah itu kamu tidak apa namanya, itulah courage ya. Courage itu kemampuan untuk apa namanya, mengambil keputusan meskipun keputusan itu atau meskipun diri kita dibayang-bayangi ketakutan gitu ya. Jadi itu barusan tuh Mbak Wita itu tuh energi courage gitu ya, keberanian untuk menerima dirinya, apa namanya ya, keberanian untuk berbeda ya. Kamu akhirnya punya freedom gitu ya. Kamu akhirnya punya freedom, kebebasan ya. Dari simulasi tadi kamu mengerti, itulah yang disebut dengan kebebasan ya. Kamu mau tambah kutub juga boleh, tapi kamu akhirnya memilih yang
kamu punya kebebasan untuk merangkul kembali ketidaksempurnaanmu. Dalam pengertian itu merangkul kembali ketidaksempurnaan pengalaman ya dalam hidupmu. Jadi pada akhirnya kan ingatan ini kan tinggal jadi pengalaman ini ya. Pengalaman. Kamu rangkul kembali pengalaman yang tidak sempurna itu, nggak apa-apa. Pengalamannya nggak sempurna, nggak apa-apa juga kalau pengalaman ini dibenci orang lain. Itu namanya kamu punya freedom ya. Kamu punya freedom to choose. Kamu merangkul ketidaksempurnaan pengalaman itu. Jadi pada akhirnya di sini kamu akan belajar bahwa yang dulu itu tinggal sebagai pengalaman gitu ya. Pengalaman inilah yang disebut diri palsu dalam identifikasi yang kamu anggap sebagai dirimu. Jadi antara pengalaman dan dirimu itu nggak kamu pisahkan, kamu satukan. Gitu. Sehingga pengalaman itulah dirimu. Mestinya kamu pisahin pengalaman bahwa masa lalu itu namanya pengalaman. Diri saya yang mampu menyaksikan pengalaman itu. Dan diri kamu juga bukan tubuh, ya kan? Tubuh itu juga sebuah pengalaman, ya, pengalaman fisik. Yang tadi itu emosi itu pengalaman emosi, semuanya pengalaman. Dan yang menyaksikan pengalaman itu, yang menyaksikan pengalaman-pengalaman tadi, itulah dirimu yang sesungguhnya, ya. Dia penuh belas asih, itu dia rangkul, gitu semua pengalaman itu. Iya. Mudeng ya? Sekarang perasaannya gimana? Setelah memahami, oh ternyata yang dulu semua diri saya itu pengalaman namanya. Sekarang lebih agak enteng. Lebih sedikit enteng, maksudnya ya aku yang kemarin tuh ya udah cuman pengalaman. Yang kemarin itu sudah jadi pengalaman gitu ya. Sudah jadi pengalaman, oke. Lalu kemudian tuh kamu harus tahu yang menyaksikan pengalaman itulah dirimu. Kesadaran yang mampu menyaksikan pengalaman itu itulah dirimu. Jadi bukan tubuh juga. Itu kamu harus hati-hati di situ. Jangan mengidentifikasi diri sebagai pengalaman, jangan mengidentifikasi diri sebagai tubuh. Tetapi kamu mengidentifikasi diri sebagai penyaksi semua itu. Jadi sebenarnya pengalaman itu terjadi dalam dirimu, gitu kan? Jadi pada akhirnya itu bukan lagi urusanmu dengan gundanya, tetapi itu urusanmu dengan bagaimana kamu merangkul pengalaman-pengalaman itu. Oke ya, jadi itu sebuah pengalaman spiritual di mana mungkin kalau kamu tahu ini dari kecil, ya kamu bisa ya, kamu akan bisa mengubah ya, bisa mengubah jalan cerita hidupmu karena setiap pengalaman itu kamu rangkul semua gitu ya. Kamu akhirnya punya kebebasan memilih, punya freedom, punya kemandirian gitu. Seperti itu. Jadi cara menggeser emosinya mentransformasi emosinya itu dengan menggeser identifikasi dirimu gitu ya. Diri saya itu yang mana gitu.
Apakah yang pengalaman itu, apakah yang tubuh, yang batas kulit. Pengalaman itu kan namanya masa lalu ya. Nah itu kamu harus bisa bedain dirimu itu yang mana, yang masa lalu, yang tubuh, atau yang menyaksikan masa lalu, yang menyaksikan tubuh, ya kan? Nah, itulah dirimu yang sejati itu yang mampu menyaksikan ini semua. Dia tidak ada dalam ruang waktu. Ya. Dia tidak ada. Persoalannya itu adalah kamu mampu nggak mengidentifikasi dirimu yang di luar ruang waktu itu. Itu persoalannya tuh ya. Jadi kemudian tuh kamu harus belajar ya. Kamu belajar banyak tentang ilmu ini. Jadi kamu harus belajar soal ini tadi ya, kekuatan pendorong perilaku. Kamu harus mampu mengidentifikasi dirimu. Apakah kamu itu yang masa lalu, atau yang tubuh, atau yang pikiran, atau yang menyaksikan semua itu. Itu namanya kemampuan identifikasi diri. Jadi pada akhirnya kan yang menyaksikan ini kan tetap saja bersih, ya kan? Iya. Dia nggak tersentuh oleh apa-apa. Karena dia bukan masa lalu, dia penyaksi abadi gitu ya. Seperti itu. Nah, Mbak Wita perlu belajar lebih banyak tentang sang penyaksi ini ya. Untuk itulah kemudian tuh tim Mawar ini ya, sesama ini, kelas sesama ini, itu akan memperkuat ya, biar setiap orang itu mampu menjadi penyaksi gitu ya. Ketika dia mampu menjadi penyaksi, dia menjadi dirinya yang baru, yang utuh, yang tidak tersentuh lagi oleh dinamika dalam hukum dalam ruang waktu. Dia mengalami ruang waktu itu, tetapi dia tidak menjadi itu. Jadi penyaksi ini dia mengalami itu, ya kan? Tetapi dia tidak menjadi. Itu nanti Mbak Wita perlu bedain ya, mengalami tapi tidak menjadi. Mudah nggak? Iya. Oke. Itu nanti. Jadi kalau kemarin mengalami dan menjadi pengalaman itu ya berat lah. Nanti kamu akan terulang-ulang terus pengalaman yang sama itu. Kenapa? Kamu menjadi pengalaman itu. Polanya akan mengulangi terus pengalaman. Kenapa? Itu dirimu. Kamu menjadi ini, bayang-bayang gitu. Kamu terus menjadi yang seperti dulu, nggak bisa berubah itu. Kamu pindah kota, pindah ini, kamu sudah menjadi. Mudeng ya, kenapa kamu selama ini mengulang-ulangi pengalaman yang hampir-hampir sama? Kenapa? Karena aku menjadi yang lalu. Nah, ya itu poinnya ya. Karena kamu menjadi pengalaman itu. Jadi kamu akan ulang-ulangi terus. Kenapa? Itu dirimu. Istilahnya itu bakal kekal di situ kamu. Ya. Bakal kekal. Itulah pentingnya ilmu ya. Pentingnya ilmu spiritual, membebaskan dirimu dari yang bukan dirimu. Seperti itu. Saya kira itu dulu ya Mbak Wita. Kamu alhamdulillah bisa membedakan itu. Tinggal kamu perkuat ya. Perkuat. Karena ini nanti akan teralienasi ya. Akan teralienasi, asing lagi. Kamu akan asing lagi dengan dirimu yang penyaksi itu. Karena ini harus dilatih. Nah, nanti untuk acara-acara selanjutnya akan memperkuat ini ya. Iya.
Terus ini tapi kita masih tadi itu baru ke emosi ya, baru pengalaman ke emosi dan penyaksi. Kamu belum mengubah belief-nya. Belief, keyakinan bahwa kan tertanam belief itu harus diubah secara bahasa. Nanti kita akan ubah nanti pada pertemuan selanjutnya hari Senin ya. Iya. Oke, itu dulu sore ini. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Aswa. Teman-teman, pelajaran penting yang kita bisa ambil ya dari pengalamannya Mbak Witra, yaitu kenapa satu kejadian itu kok terulang-ulang, bedakan antara mengalami dan